Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita masih di bab pertama di semester genap, yaitu mengenai kekongruenan dan kesebangunan. Pada dua pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang kekongruenan, baik kekongruenan pada bangun datar maupun kekongruenan pada segitiga. Maka pada hari ini kalian akan lihat bagian yang selanjutnya, yaitu bagian kedua, judulnya adalah kesebangunan. Nah, yang akan kita lihat pada pertemuan kali ini adalah kesebangunan bangun datar dulu ya. Nanti minggu depan kita akan membahas kesebangunan pada segitiga. Nah, untuk yang pertama, mungkin kalian akan melihat dulu perbedaan antara kongruen dan sebangun. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar bahwa kongruen itu adalah benda-benda atau bangun datar yang mempunyai sama bentuk sama ukuran. Jadi baik bentuk maupun ukurannya adalah sama. Kemarin mungkin bisa contohnya nih ya, Ibu punya contoh nih, misalnya mainan piring ini ya. Nah, dua buah benda ini dia adalah kongruen karena bentuknya sama ya, kemudian ukurannya juga sama. Kemudian misalnya lagi nih, ada uang logam ya, uang logam 500, uang koin 500 dengan 500 ini juga dia adalah kongruen karena bentuknya sama-sama lingkaran, kemudian ukurannya sama ya. Nah, ini ukurannya sama persis dia, maka dua koin ini disebut kongruen. Nah, adapun sebangun, sebangun ini adalah bangun datar atau benda-benda yang bentuknya juga sama ya, bentuknya sama, akan tetapi ini ukurannya berbeda. Jadi dia sama bentuk atau beda ukuran. Jadi jelas ya perbedaan antara kongruen dengan sebangun. Kalau kongruen bentuk dan ukuran sama, kalau sebangun bentuk sama, ukuran berbeda. Nah, contohnya ini Ibu ada foto misalnya, nih ya, ada dua buah foto. Nah, dua buah foto ini bentuknya sama ya. Bentuknya sama, dia sama-sama persegi panjang. Tetapi ukurannya berbeda. Foto yang di sebelah kiri Ibu ini adalah foto ukuran 3x4. Foto yang di sebelah kanan adalah foto ukuran 2x3. Nah, antara foto pertama dan kedua, inilah yang disebut dengan sebangun. Ya, foto pertama sebangun dengan foto kedua. Karena bentuknya sama-sama persegi panjang, tetapi ukurannya berbeda. Nah, kira-kira itu ya perbedaan antara kongruen dan sebangun. Adapun lambang dari kongruen, kalian juga sudah belajar kalau menyimak video yang pertama. Lambang kongruen adalah seperti ini ya. Jadi ada seperti huruf S begitu. Di bawahnya ada seperti tanda sama dengan. Nah, ini dibaca kongruen. Sedangkan lambang sebangun adalah nih, hanya bagian S-nya aja, di bawahnya tidak ada sama dengan ya. Jadi lambang seperti ini dibaca kongruen, lambang seperti ini dibaca sebangun. Oke, itu ya. Nah, ini sama dengan pada kekongruenan kemarin. Untuk membuktikan dua buah bangun datar sebangun atau tidak juga ada syarat-syaratnya. Jadi ini ada syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Yang pertama, nih ya, sisi-sisi bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Nah, nanti ingat lagi perbandingan senilai itu yang seperti apa. Kemudian yang kedua, sudut-sudut bersesuaian memiliki besar yang sama ya. Nah, Ibu akan ingatkan lagi pelajaran tentang perbandingan senilai. Walaupun ini harusnya sudah paham ya, bagaimana menentukan sebuah perbandingan senilai atau tidak senilai. Nah, ada contoh nomor 1, 2/3 atau 2 berbanding 3 itu senilai dengan 2 berbanding 3 ya. Jadi 2/3 itu senilai dengan 2/3. Jelas ya, karena sama persis dia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 2 berbanding 3 itu senilai dengan 4 berbanding 6. Nah, kira-kira bisa menjawab tidak? Apakah 2 berbanding 3 senilai dengan 4 berbanding 6? Nah, ini
ini juga tetap senilai ya. Dia juga tetap senilai dengan 4/6. Kenapa senilai? Ya, karena ini 4/6 ini kalau kita sederhanakan, ini kan sama-sama bisa dibagi 2 ya. Jadi 4/6 ini kita sama-sama bagi 2 ya. Jadi 4 bagi 2 itu 2, kemudian 6 bagi 2 itu 3. Jadi kan ini bentuknya sama ya, sama-sama 2/3 atau 2/3. Jadi 2/3 itu senilai dengan 4/6. Nah, beda halnya misalnya kalau kalian punya 2/3, ini tidak senilai ya, tidak senilai dengan misalnya 1/3. Nah, ini kan jelas, ini kan jelas berbeda dan tidak bisa disederhanakan. 2/3 tidak bisa disederhanakan, kemudian 1/3 juga tidak bisa disederhanakan. Kalau yang bentuk seperti ini jelas tidak senilai. Oke, gitu ya. Jadi kalau bertemu dua buah perbandingan yang angkanya beda seperti ini tadi, jangan langsung dikatakan tidak senilai. Selidiki dulu apakah dia bisa disederhanakan, kemudian setelah disederhanakan apakah dia sama dengan yang perbandingan satunya. Kalau sama maka dia senilai. Oke. Nah, untuk lebih jelas ini Ibu kasih contoh pertama gitu ya. Pertanyaannya, apakah persegi panjang ABCD yang ini ABCD ini sebangun dengan persegi panjang EFGH ini ya, EFGH. Kita lihat bahwa di sini sudah diketahui panjang dari beberapa sisi ya. Ini BC-nya 2, kemudian CD-nya 6, ini EH-nya 4, kemudian EF-nya 12 cm. Nah, kita akan buktikan apakah dua buah persegi panjang ini sebangun atau tidak, kembali lagi dengan menggunakan dua syarat yang tadi ya. Dua syarat yang tadi. Nah, syarat yang pertama, sisi-sisi bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Jadi untuk pertama kita lihat dulu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, kita perhatikan pada gambar ini ya. Pada gambar ini posisi persegi panjangnya ada satu yang melintang yang di kiri, ada satu yang tegak ya. Nah, untuk menentukan sisi yang bersesuaian, kita ingat kembali bahwa sisi bersesuaian itu adalah sisi-sisi yang memiliki posisi atau kedudukan yang sama di antara dua buah bangun datar. Nah, supaya tidak bingung, kalian bisa rotasikan ini, kalian putarkan ya. Misalnya kalian putarkan ke sini, ke kanan ya. Sehingga ABCD sebelahnya EFGH-nya menjadi seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. ABCD-nya tetap seperti ini. Nah, EFGH-nya kalau saya putar dia ke kanan, jadi posisi E-nya jadi di sini, E, F, G, H ya, setelah kita putar. Sebenarnya kalau sudah lancar, tidak dibikin gambar seperti ini juga tidak apa-apa. Nah, kalau sudah dibikin seperti ini, gampang untuk kalian melihat mana yang bersesuaian. Yang pertama, kita lihat dari sisi yang AB dulu. AB ini merupakan sisi yang panjang. Nah, dia bersesuaian dengan sisi panjang juga pada EFGH ya. Dalam hal ini adalah sisi EF ya. AB bersesuaian dengan EF. Nah, karena di sini kita mau lihat syaratnya adalah kita mau melihat perbandingannya, maka kita langsung bikin saja perbandingan. Jadi seperti ini kira-kira. Jadi AB sebanding dengan EF karena dia bersesuaian antara AB dan EF. Nah, ini karena senilai, dia harus sama dengan sisi lain. BC misalnya, BC bersesuaian dengan FG karena sama-sama sisi lebar ya. Jadi di sini BC dengan FG. Kemudian CD adalah sisi panjang yang letaknya di atas. Dia akan bersesuaian dengan GH ya. Dia akan bersesuaian dengan GH. CD dengan GH. Kemudian yang terakhir
AD atau DA, AD dengan bersesuaian dengan EH, sisi lebar yang letaknya di samping kiri. Sama-sama sisi lebar yang letaknya di samping kiri, AD dengan EH. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah, kalian tinggal lihat panjang sisinya ya. Kalian tinggal masukkan masing-masing panjang sisinya. Kita lihat di sini, kita lihat bahwa AB itu panjangnya di sini ya. Di sini belum diketahui tapi di atasnya diketahui ya. 6 ya. Jadi kalau CD 6 pasti AB 6 ya. Jadi AB di sini adalah 6. Kemudian EF di sini adalah 12. Jadi 6 berbanding 12. Nah, sekarang apakah sama dengan BC dengan FG? BC itu adalah 2 berbanding dengan FG. FG itu sama dengan EH adalah 4 ya. Jadi yang kedua BC FG adalah 2/4. Kemudian CD dengan GH. CD itu adalah 6 berbanding GH. GH itu sama dengan EF, itu adalah 12. Terakhir AD per EH. AD adalah sama dengan BC. AD adalah 2 per EH. EH di sini adalah 4. Nah, apakah dia sama atau dia senilai? Kita lihat, sama-sama kita sederhanakan, bisa kan? 6/12 ini sama-sama kita bagi bagi 2 atau bagi 6. 6 bagi 6 adalah 1, 12 bagi 6 adalah 2. Jadi dia ada setengah. 2/4. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Nah, 6/12 tadi 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2, 2/4, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 adalah 2. Nah, lihat bahwa dia ternyata setelah disederhanakan semua perbandingannya adalah senilai ya. Jadi ini bisa kita bikin tanda sama dengan karena dia senilai. Nah, karena dia sama semua ini setelah kita sederhanakan, maka syarat pertama terpenuhi. Ya, syarat pertama dia terpenuhi karena sisi-sisi bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai ya. Jadi ini syarat pertama syarat pertama terpenuhi. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, karena syarat pertama sudah terpenuhi, berarti kita ke syarat kedua. Ingat bahwa dua-dua syarat ini, syarat 1 dan 2 harus terpenuhi semua supaya kita bisa menyimpulkan bangun datarnya sebangun atau tidak. Syarat kedua, sudut-sudut bersesuaian memiliki besar yang sama. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ingat bahwa ini adalah persegi panjang. Ingat kalau persegi panjang, sudut A, sini ya. Sudut A ini adalah siku-siku ya. Siku-siku, ini siku-siku, ini juga siku-siku, ini siku-siku. Yang besarnya adalah siku-siku kan 90 derajat. Ini juga karena persegi panjang, ini H ini pasti siku-siku, E juga siku-siku, F siku-siku, dan G juga siku ya, besarnya 90 derajat. Nah, sekarang jadi untuk membuktikan sudutnya, kita tinggal lihat yang sudut bersesuaian. Kita kembali ke gambar yang ini tadi. Ya. Nah, ini sudut A, dia bersesuaian dengan sudut E, ya. Sudut A yang pertama bersesuaian dengan sudut E. Nah, apakah besarnya sama? Ya, karena tadi semuanya siku-siku, jadi besarnya pasti semuanya 90 derajat, sehingga sudut A akan sama dengan sudut E, besarnya 90 derajat ya. Ini pada persegi panjang. Sudutnya sama ya, semua 90 derajat. Kemudian sudut apa lagi yang bersesuaian? Ini sudut B bersesuaian dengan sudut F ya. Sudut B bersesuaian dengan sudut F yang besarnya juga sama karena dia persegi panjang 90 derajat. Kemudian sudut C yang di atas juga bersesuaian dengan sudut yang letaknya di atas di sebelah kanan, yaitu sudut
G dan besarnya juga pasti sama, yaitu 90 derajat karena tadi dia adalah persegi panjang. Terakhir, sudut D, sudut yang ada di kiri atas akan bersesuaian dengan sudut yang ada di kiri atas juga, yaitu sudut H, dan besarnya juga akan sama, yaitu 90 derajat. Nah, pada gambar ini sudah terlihat bahwa keempat sisi yang keempat sudut yang bersesuaian masing-masing besarnya sama. Nah, karena besarnya sama, maka syarat kedua terpenuhi. Sehingga bisa disimpulkan karena syarat pertama dan kedua terpenuhi, kesimpulannya adalah persegi panjang ABCD itu kongruen, sebangun, salah ngomong ya Bu ya. Maka persegi panjang ABCD sebangun dengan EFGH karena tadi dua syaratnya sudah terpenuhi ya. Jadi seperti ini kesimpulannya. Jadi persegi panjang ABCD tadi lambang sebangun dengan EFGH. Karena tadi kita selidiki syarat satu terpenuhi dia senilai, kemudian syarat kedua juga terpenuhi, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Oke, kira-kira itu.